Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 5? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, tetap semangat. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama Ibu Haja Yudarini, Ibu Fitri, dan Bu Iyo. Yuk, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Semoga Allah memberikan kita kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran kita hari ini. Berdoa, mulai. Hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran kita hari ini: 1. Dengan membaca, siswa dapat menemukan ide pokok bacaan secara percaya diri. 2. Dengan mengamati peta, siswa dapat menyebutkan nama bandara dan pelabuhan yang ada di Indonesia secara percaya diri. 3. Dengan membaca, siswa mengidentifikasi pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap budaya masyarakat secara tanggung jawab. 4. Dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila secara disiplin. Pernahkah kalian mendengar lagu Nenek Moyangku? Nah, lagunya seperti ini ya. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. Angin bertiup, layar terkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani maju sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Lagu Nenek Moyangku ini menceritakan tentang kisah kejayaan bahari bangsa Indonesia sebagai negara maritim pada masa lalu yang akan membuat kita bangga. Akankah masa-masa tersebut dapat terulang lagi sekarang dan ke depan? Silahkan dibuka buku temanya halaman 158. Mari kita membaca teks yang berjudul Kapal Pinisi, Kapal Penjelajah Dunia. Kapal Pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Bahkan juga menjadi kapal kebanggaan bangsa Indonesia. Ketangguhan dan ketenaran kapal ini telah terdengar di seluruh penjuru dunia. Sudah sejak sekitar abad 14, kapal Pinisi berlayar dan menjelajah samudra di seluruh dunia. Konon Pinisi ini diambil dari nama seorang yang bernama Pinisi. Suatu ketika dia berlayar melewati pesisir pantai Bira. Dia melihat rentetan kapal di laut. Kemudian dia menegur salah seorang nahkoda kapal tersebut bahwa layar yang digunakan masih perlu diperbaiki. Sejak saat itu orang Bira berpikir dan mendesain layar sedemikian rupa dan akhirnya membentuk layar Pinisi yang seperti sekarang ini. Atas teguran orang tersebut, maka orang-orang Bira memberi layar itu dengan nama Pinisi. Kapal Pinisi adalah kapal istimewa. Kapal ini dibuat oleh tangan-tangan ahli tanpa menggunakan peralatan canggih dan modern. Seluruh bagian kapalnya terbuat dari kayu dan dirangkai tanpa menggunakan paku. Meskipun demikian, kapal ini telah membuktikan ketangguhannya dalam mengarungi samudra dan menjelajah negara-negara dunia. Berdasarkan teks bacaan Kapal Pinisi, Kapal Penjelajah Dunia, mari kita temukan ide pokok dari paragraf 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ibu beri contoh pada paragraf 1 ya. Ide pokoknya, kapal Pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap budaya masyarakat. Kondisi geografis berupa kepulauan yang terdiri atas lebih dari 13.000 dan tersebar dari Sabang sampai Merauke mengakibatkan beragamnya budaya bangsa Indonesia. Masing-masing daerah atau pulau memiliki budayanya masing-masing yang berbeda dengan daerah atau pulau yang lain.
Masyarakat Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang tersebar di lebih dari 13.000 pulau. Setiap suku memiliki karakteristik masing-masing. Salah satunya budaya. Budaya antara suku bangsa satu dengan yang lain juga berbeda-beda, seperti bahasa, adat istiadat, tradisi, sistem kepercayaan, dan sebagainya. Ciri keragaman budaya lokal Indonesia dapat dilihat dari hal-hal berikut. 1. Keragaman suku bangsa. Nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan dan Cina Selatan. Suku bangsa di Indonesia diklasifikasikan menjadi 19 suku bangsa itu. 2. Keberagaman bahasa. Indonesia termasuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia atau Australia Asia. 3. Keberagaman religi. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah, yakni Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. 4. Keberagaman seni dan budaya. Indonesia memiliki keragaman seni dan budaya, baik seni sastra, seni tari, seni musik, seni drama atau pertunjukan, dan seni rupa. Dampak keberagaman dari segi kebudayaan. 1. Karena mudahnya pengaruh luar masuk ke Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya asing. Seperti dalam bidang musik, masyarakat Indonesia lebih tahu musik luar seperti hip hop, jazz, R&B, K-pop daripada lagu daerah seperti karawitan atau gambang kromong. 2. Tontonan dan adegan dalam film yang kurang bahkan tidak pantas membawa efek buruk bagi bangsa Indonesia, seperti tontonan yang menunjukkan gaya hidup bermewah-mewahan. Ini akan mudah sekali ditiru oleh anak muda, sehingga membuat turunnya nilai moralitas bangsa. 3. Dikenalnya kebudayaan Indonesia akibat ramainya perdagangan dan pariwisata yang ada di Indonesia. 4. Timbulnya beraneka ragam kebudayaan dan adat akibat pengaruh luar. Perhatikan gambar-gambar berikut. Nah, gambar ke-1 ini adalah gambar keroncongku, gambar kedua reog, gambar ketiga tari kecak, dan gambar keempat adalah barongsai. Nah, dari keempat gambar tersebut, gambar yang menunjukkan kebudayaan asli Indonesia adalah gambar reog, ponorogo, dan juga tari kecak. Sedangkan gambar yang menunjukkan pencampuran atau peleburan dengan budaya dari luar negeri, ini adalah contohnya keroncong dan juga barongsai. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap transportasi masyarakat. Wilayah Indonesia yang luas berupa kepulauan dan disatukan oleh laut sangat mempengaruhi kondisi transportasi yang ada. Jalur strategis yang bisa digunakan untuk menghubungkan antara pulau satu dengan pulau yang lain adalah jalur laut dan jalur udara. Adapun jenis atau moda transportasi yang efektif digunakan adalah kapal laut dan pesawat terbang. Adapun jalur darat ada moda transportasi kereta api, bis, dan mobil yang digunakan untuk menghubungkan daerah satu dengan daerah lain dalam satu pulau. Penggunaan pesawat sebagai moda transportasi penghubung antar pulau harus didukung dengan sarana pendukung. Sarana pendukung untuk pesawat adalah tersedianya bandar udara atau bandara serta lapangan udara. Untuk pulau-pulau besar dan kota-kota besar dibangunlah bandara yang mampu menampung pesawat-pesawat besar. Sedangkan di pulau-pulau kecil dibangunlah lapangan udara yang hanya mampu menampung pesawat-pesawat kecil atau pesawat-pesawat perintis. Begitu pula dengan penggunaan kapal sebagai moda transportasi penghubung antar pulau harus didukung dengan ketersediaan pelabuhan yang memadai. Ketersediaan pelabuhan yang memadai dan
Jumlah kapal yang banyak bisa meningkatkan mobilitas masyarakat antar pulau, karena penggunaan moda transportasi kapal dirasa masih lebih murah jika dibandingkan dengan menggunakan pesawat, sehingga masyarakat lebih banyak memilih untuk menggunakan kapal untuk bepergian antar pulau. Anak-anak, silakan dibuka bukunya pada halaman 168. Pada peta tersebut adalah peta jalur penerbangan antar pulau di Indonesia. Nah, tugas kalian adalah kalian menuliskan 10 bandara atau lapangan udara yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki jalur penerbangan, Indonesia juga memiliki jalur pelayaran. Nah, perhatikan peta berikut. Peta tersebut adalah peta pelayaran antar pulau di Indonesia. Tugas kalian, silakan kalian tuliskan 10 nama pelabuhan yang ada di Indonesia dan letaknya berada di provinsi mana. Amati perilaku orang-orang yang ada di sekitarmu. Tuliskan contoh-contoh kegiatan pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Contohnya di lingkungan sekolah, kegiatan pengambilan keputusan yang bersama yang dilakukan adalah pemilihan ketua kelas. Di lingkungan rumah, misalnya kegiatan pengambilan keputusan bersamanya yakni ketika kita menentukan tempat wisata saat kita akan melaksanakan rekreasi. Di lingkungan masyarakat, kegiatan pengambilan keputusan bersama contohnya adalah ketika diadakan pemilihan ketua RT atau RW. Dan yang terakhir, di lingkungan bangsa dan negara, contohnya adalah pemilihan kepala daerah, baik itu wali kota, bupati, gubernur, dan sebagainya. Nah, tugas kalian, silakan kalian tuliskan contoh pengambilan keputusan bersama di lingkungan sekolah, rumah, masyarakat, bangsa, dan negara. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Ibu akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar dari rumah.